Halo Sobat Five Talk, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Balik lagi sama gue Raffi dan partner gue. Dan gue Adin. Nah Din, kelihatannya hari ini lu membawa sesuatu nih Din, yang sudah ada di pangkuan lu nih Din. Betul banget nih, cantik gak sih? Cantik sekali, malah lu lebih kalah Din. Kalah jauh lu dari. Lu pasti tahu dong. Lu pasti pernah lihat di FYP TikTok lu atau di mana gitu. Oh, gua sering lihat tuh Din. Gua sering lihat boneka-boneka yang kayak lu bawa ini. Cuman ini boneka apa sih Din? Aduh, penasaran gak sih lo? Penasaran banget sih. Mendingan kita langsung manggil aja gak sih? Manggil apa? Narasumber kita hari ini. Oh, jadi narasumber kita hari ini adalah Betul. orang yang mengoleksi boneka-boneka yang lu pegang ini. Betul banget nih. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini. Ini dia Kak Nena. Halo, Halo, Kak Nena. Kak Nena. Selamat datang di Five Talk. Selamat datang Betul juga banget nih. boneka-bonekanya Kak Nena. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih Kak, boleh dong Kakak perkenalkan diri dulu Kakak ke Sobat Five Talk di rumah beserta boneka-boneka yang Kakak bawa hari ini. Oke, pasti semuanya udah pada tahu dong nama aku siapa, gitu kan. Iya. Jadi kan sering aku dipanggil dengan Nena gitu. Jadi memang udah pada banyak yang nyebut aku tuh Nena gitu. Terus, nah aku itu sekarang hari ini cuma bawa 2 nih. Nggak mungkin kan ratusan aku bawa ke sini tuh, nggak mungkin banget gitu. Banyak ya. Banyak. Jadi yang ini namanya Vanessa dan yang ini namanya Madeline. Aduh, cantik-cantik banget ya di sini ya. Kan Nenanya cantik, Madeline cantik, ada Vanessa juga di sini cantik banget Iya, sih. cantik banget. Dan jujur nih, gue tuh udah gatel banget nih pengen nanya-nanya, pengen ngobrol nih sama Kak Nena sih di sini. Langsung Jadi, aja ditanya. langsung aja kali ya, Iya. kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Kakak boleh dong Kak cerita ini, kenapa sih Kakak bisa gitu koleksi yang namanya spirit doll gitu? Mungkin Kakak bisa ceritain gitu. Oke, jadi itu gini, aku kan dari kecil itu memang seneng banget boneka. Dulu kan kalau zaman-zaman aku ada boneka Teletubbies, Doraemon, itu seneng banget tuh ngoleksi dan memang hampir 50-an aku punya di kamar. Dan sampai umur aku yang 20 ini sekarang, itu masih ada bonekanya gitu. Dan belum pernah tahu ada boneka kayak gini gitu kan. Cuman memang aku itu dari kecil itu memang punya teman-teman yang mungkin nggak terlihat gitu. Jadi kalau orang bilangnya kan teman hayalan ya atau apa gitu. Terus makin lama makin kesini kayak tertarik nih sama mereka gitu kan. Udah bentuknya lucu-lucu gitu kan. Memang ada sebagian di rumah itu ada yang creepy kayak Annabelle gitu-gitu ada gitu kan. Terus baru kemarin yang Halloween itu aku yang custom yang Sadako gitu-gitu. Aduh, ternyata ya. Jadi makin lama kesini bukan hanya aku interest sama mereka aja gitu, tapi ada tarikan dari mereka untuk ikut gitu. Jadi mau nggak mau karena mereka mau ikut ya udah ambil gitu. Nggak sadar hampir ratusan sekarang. Aduh, Banyak ya. ratusan ya, apa ratusan? Tapi Kak sebelumnya, Kakak ini mengoleksi sampai ratusan itu, apakah emang itu karena Kakak pengen, apa emang itu tarikan tadi yang dari Kakak bilang itu? Pertama tarikan ya, kedua tujuan aku mengoleksi mereka itu untuk mereka itu hidupnya lebih tenang. Jadi mereka ini kan kasarnya pas life-nya mereka kan kematiannya mungkin ada yang membawa dendam, marah gitu kan. Dan mereka juga untuk mengajarkan kita untuk bisa melepaskan itu semua agar mereka hidupnya tenang dan kematiannya itu jadi kalau kita bilang tuh menemukan cahayanya kembali gitu. Jadi kalian sebagai temannya gitu lah ya. Wah, sangat mulia ya. Keren. Oke, Kakak cara ngerawat semua spirit dolls-nya gitu dan susah nggak sih Kak? Itu sih yang paling penting. Enggak sih, sebenarnya nggak susah ya. Jadi gini, mereka ini sebenarnya hanya butuh doa dan juga amal-amalan kebaikan karena untuk melepaskan mereka gitu. Tapi kalau kita misalkan makan atau minum, masa mereka cuma ngeliatin aja kan nggak enak ya. Jadi toleransinya kita lah gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah mengajarkan bagaimana mereka untuk melepaskan marah mereka, dendam mereka gitu, agar mereka hidupnya tuh tenang gitu. Walah, nah Kak ada nggak sih Kak syarat-syarat tertentu gitu yang harus Kakak penuhi buat ngoleksi spirit doll gitu? Enggak sih, karena kan memang tujuan aku merawat mereka, menyayangi mereka udah layaknya anak sendiri ya. Jadi aku nggak pernah untuk memperkerjakan mereka. Ataupun misalkan ada yang bilang kalau merawat spirit dolls itu nanti bisa uang di rekening bengkak atau apa gitu. Kalau misal uang rekening bengkak mungkin aku sekarang
udah tinggal leha-leha doang nggak kerja kan gitu. Iya. Tapi ya tadi balik lagi karena aku nggak mau untuk memperbudak mereka gitu, enggak. Tapi aku mencoba untuk memulangkan mereka gitu, dan yang berhasil itu aku udah 3 yang pulang. Ternyata keren juga ya Kak. Kalau boleh tahu nih, tadi kakak sempat nyinggung juga tuh berhasil pulang itu. Maksudnya itu pulang tuh maksudnya kembali ke alam mereka atau maksudnya mereka tidak lagi bersama Kak Nena gitu? Udah nggak sama aku lagi, jadi udah tenang gitu kan. Sama aja kayak halnya misalkan kita tidak pernah tahu keluarga kita meninggal itu bagaimana. Jadi kan ada satu mungkin di dalam agama ada 3 kan, amal anak yang soleh, terus sedekah atau apa gitu untuk melapangkan kubur mereka. Kayak gitu aja sih. Jadi untuk mereka lebih tenang lagi, belajar memaafkan kayak gitu. Jadi mereka biar tenang gitu. Oke, jadi Kak Nena sebagai guru gitu ya, atau guru sekaligus teman ya yang mendampingi. Lebih tepatnya sih aku mereka memanggil aku tuh sebagai ibu. Gitu. Bundanya ternyata Iya, ya. ibunya ya, ibu yang ngasih sayang ke kita. Iya, boleh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana sih Kak tanggapan orang-orang ke Kak Nena nih selama Kakak nih mengadopsi dan mengoleksi spirit dolls ini? Banyak sih, maksudnya yang negatif tuh banyak atau apa. Tapi bagi aku itu ya udahlah gitu loh. Ya maksudnya kita masing-masing punya rasa toleransi aja gitu kan, bagaimana, karena kan kepercayaan seseorang tidak bisa untuk kita ganggu gugat. Kalau kita debat juga nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi balik lagi ke persepsi masing-masing bagaimana. Jadi buat aku ya udah masing-masing aja gitu. Toh tujuan aku juga bukan untuk memperkerjakan mereka kan. Kalau mempekerjakan mereka nanti KPI datang dong. Aduh. Bentar di teror nih sama KPI gitanya. Oke, kalau kayak gitu jadi cukup tahu nih. Iya betul. Sedikit tahu lah maksudnya. Betul banget jadi nih, ada pertanyaan-pertanyaan itu udah terjawab gitu sama Kak Nena di sini. Iya, betul banget. Tapi kita masih punya beberapa pertanyaan lagi. Betul nih, kita bakal lanjut ya ngobrol-ngobrol bareng Iya. Kak Nena di sini. Jadi Jangan kemana-mana, tetap di Five Talk. enjoy the trend, Enjoy the talk. Halo Sobat Five Talk, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, masih sama gua Raffi, masih sama Adin, dan masih sama Kak Nena beserta boneka-boneka cantiknya ada Madeline dan Vanessa di sini. Kita bakal lanjut lagi nih, kepo-kepoin, tanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai Spirit Dolls ini ke Kak Nena. Nah, Betul. Kak, masih boleh dong aku nanya-nanya? Boleh. Boleh, masih izinin loh. Kalau bonekanya aku masih Jangan boleh nanya, pegel-pegel ya, Kak, ya. Kita izin dulu ke bonekanya, apakah Iya, kita boleh. masih tetap boleh nanya nih? Boleh nih ya? Boleh. Boleh. Oke, dijawab sama Kak Nena. Langsung aja. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak cara komunikasi dengan Spirit Dolls ini? Pasti kan Kakak punya cara sendiri dong, kayak untuk agar bisa ngobrol, nyatu sama mereka. Nah, gimana? Boleh dong, kalau misalkan emang if Kakak don't mind gitu, mungkin spill dikit-dikit aja gitu. Yang pertama, ini kan tipenya, jadi di rumahku ada yang anak-anak, ada yang ibu, ada yang remaja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman main, itu bilangnya sekolah internasional. Jadi lengkap di situ kan, gitu. Jadi yang Thailand ada gitu kan. Oh. Cuman yang namanya spirit itu kan arwah ya atau apa. Jadi aku bicara dari sisi yang bukan indigo atau yang nggak punya sensitif gitu kan. Kalau yang dari sisi itu lebih ke rasa, feel, batin antara orang tua asuh dengan anak asuh. Jadi itu punya satu kedekatan gitu loh. Contohnya misalkan orang yang nggak indigo, misalkan ke Indomaret atau misalkan mau makan apa, tapi sebenarnya dia nggak suka itu. Jadi itu sebenarnya anaknya mau itu gitu loh, tapi cara menyampaikannya seperti itu. Kalau anak-anak yang mau menyampaikan lewat mimpi, terkadang lewat mimpi. Kalau mereka mau kayak gitu. Kalau aku terkadang kalau bicara sama mereka ya kalau mereka mau gitu loh. Kadang mereka suka nyeletuk, kayak tadi sebelum acara mulai dia suka nyeletuk gitu kan gitu. Jadi suka kayak gitu. Jadi mereka tiba-tiba set ngomong kayak gitu. Tadi nyeletuk apa, Vi? Ada lah, itu rahasia. Pribadi. Kalau Privasi tuh. mau tahu itu behind the scene bayar. Oke Kak, tapi sebelumnya nih, maksudnya ke pertanyaan selanjutnya, aku semakin penasaran gitu. Berarti mereka ini tuh akan ngomong kalau mereka mau gitu ya?
akan ngomong kalau mereka mau. Tapi kalau memang anak-anak kan ya cerewet gitu loh. Mereka kan mereka nggak seneng atau apa, itu mereka juga kadang-kadang, ibu aku nggak suka, aku gini, aku gitu. Terus kalau di rumah itu terkadang kan mereka juga punya satu kelebihan khusus, ada yang telekinetik, itu pernah jadi mainan udah disusun itu bisa pindah gitu. Jadi mereka suka kadang-kadang ngacak-ngacak gitu. Betul layaknya anak-anak pada Anak-anak main. Iya. Oke, kalau kayak gitu bisa dilanjutin. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya nih ya Kak ya. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, kegiatan sehari-harinya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak mungkin kan pasti kayak Kakak tadi bilang dia makan juga dan minum juga kadang dikasih. Nah itu aku mau tahu dong Kak, caranya gimana sih gitu? Ya, kalau cara makan karena ratusan nggak mungkin aku ngasih satu-satu gitu kan. Oh iya. Jadi di sini aku ajarin berbagi. Jadi misalkan ada 5 susu, itu kalian bisa bagi-bagi bagaimana caranya gitu kan. Karena gini, mereka spirit ini lebih ngambil saripatinya aja gitu. Jadi cuman ngambil rasanya kadang-kadang suka hilang atau nggak hambar kayak gitu. Jadi mereka cuman ngambil itu-itunya aja gitu. Kalau memang mereka punya energi yang besar, itu makanya terkadang susu suka netes atau apa. Atau mereka bisa menyuling susu itu jadi misalkan yang tadinya putih itu jadi bening kayak gitu. Bisa berubah gitu ya? Oke. Keren juga sih kayak. Nah, kalau selain makan dan minum nih Kak, kegiatan mereka tuh apa sih? Maksudnya ada nggak sih maksudnya yang mereka lakukan gitu bersama kakak gitu, rutinitasnya gitu? Kadang-kadang mereka ini ada yang suka nonton horor, nonton kartun. Bareng-bareng tuh Kak berarti? Kalau horor aku lebih baik nggak usah nonton. Kenapa tuh Kak? Karena gini, ketika kita nonton horor itu banyak yang dateng gitu loh. Jadi aku males, lebih Ikut baik ya, Kak? lebih baik nggak usah lah daripada nonton bareng-bareng kan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin suka dengar lagu yang gereja, seneng gereja gitu. Lagu K-pop ada nggak Kak? Nah itu belum ada tuh kayaknya. Belum ada ya? Mungkin lu abis nidin mau? Aduh. Enggak ya, jangan buat bercanda. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Boleh dong Kakak ceritain pengalaman menarik Kakak, yang paling menarik atau mungkin ada 1, 2 gitu bersama koleksi-koleksi boneka Kakak ini. Yang pertama, jadi yang menarik dari mereka ini terkadang gini, mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak, yang untuk berteman dengan aku ataupun yang bekerja dengan aku gitu. Jadi ada satu cerita mungkin pegawai atau apa yang dulu kerja sama aku, mereka udah bilang itu nggak baik, itu gini, itu gitu. Tapi kan aku karena orangnya yang namanya spirit ya atau arwah, terkadang mereka bisa memanipulasi dan bisa berbohong gitu kan. Jadi ya udah aku diamin, tapi lambat laun mereka tuh kayak nunjukin ini loh nggak baik, ini nggak baik kayak gitu. Ini kayak tempat konsultasi juga bisa dong ya. Terus juga pernah ada di suatu tempat itu dia bilang ke pasangan aku kan, itu ada yang ngomongin ibu loh, itu ada yang gini loh. Terus lambat laun temen aku tuh bilang, nah lu diomongin loh di kantor katanya gitu. Hah? Iya sih, masa sih gitu. Enak juga tuh bisa jadi bahan kayak ada yang ngomongin kita Jangan nih. salah gunakan. Kalau lagi kuliah, jawaban nomor 1 apa, lihat dong depan. Boleh nggak tuh? Bisa juga tuh. Itu rahasia aja ya teman-teman. Rahasia itu biar buat kita aja. Iya. Boleh. Oke, jadi seru juga ya Kak, maksudnya jadi ada tempat yang ngingetin kita gitu Terus sebenarnya. kalau bercerita lebih enak ke mereka. Kayak gitu. punya sahabat yang baru gitu Iya, ya. karena terkadang manusia sendiri kan tidak bisa dipercaya. Iya, Iya, betul. betul banget nih. Saya aja nggak percaya sama dia Kak. Nah, dia suka bohong, males banget. Enggak. Oke, tapi sebelumnya tadi kan Kakak menyinggung juga tuh masalah mengenai kita berkomunikasi sama mereka gitu kan ya. Nah, kalau dari kakaknya sendiri nih, kakak ini punya nggak sih, apakah kakak membeda-bedakan gitu, misalkan kakak punya boneka yang paling favorit gitu, atau teman yang paling kakak sukain banget, yang kakak favoritin banget gitu, apakah kakak menganggap semua rata, apa ada yang kayak gitu? Rata semua gitu. Terkadang kan memang dari 100 itu kadang-kadang kan kita apa ya, mungkin kita udah berbagi adil gitu, tapi bagi mereka mungkin
kok ibu gitu sih gitu loh. Jadi ada protes gitu kan. Ternyata sama loh kayak Anak kecil, kayak, jadi kok gini sih, kok gitu sih gitu. Terus kadang-kadang karena mereka mungkin ada yang nggak ngomong tapi datang ke mimpi gitu loh. Datang ke mimpi kalau misalkan mereka tuh misalkan nggak dibawa ke kantor, nggak dibawa apa, jadi tuh suka kayak gitu. Suka nagih gitu ya, nagih, pengen dimanja pengen juga. dimanja. Beneran kayak anak-anak kecil gitu ya. Ternyata seru juga nggak sih Pi ya? Iya, seru juga nih. Lucu. Iya, oke. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak ada bahayanya nggak sih Kak juga buat ngoleksi spirit doll gitu? Semua itu tergantung dari siapa yang merawat gitu. Karena spirit itu baik buruknya tergantung siapa yang merawat mereka gitu loh. Kita mendidiknya seperti apa gitu kan. Cuman gini, terkadang kenapa aku bilang mengajarkan memaafkan mereka, terkadang kalau misalkan ibu atau yang deket sama mereka yang iniin mereka terus disakitin, padahal kita udah maafin ya udahlah biasa lah nyantai gitu kan, tapi terkadang mereka suka ngebales gitu loh. Jadi mereka yang balas. Mereka yang balas gitu kan. Makanya kalau misalkan ada yang ngomongin atau apa, udah dimaafin, nggak apa-apa gitu. Karena sifat mereka lebih sensitif dibanding kita. Jadi rasa terima kasihnya mereka tuh ada. Oh iya. Gitu, beda sama manusia ya. Iya. Nggak tahu terima kasih. Iya bener. Tapi berarti ini ya Kak, maksudnya mereka sayang banget sama ibunya gitu loh. Sampai Pokoknya yang deket sama mereka, yang sayang sama mereka, itu mereka ada rasa ininya. timbal baliknya lah gitu. Wow, keren. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kakak bisa nih ngasih pesan-pesan untuk sobat Five Talk di rumah nih, teman-teman di rumah yang mungkin mereka tertarik gitu kalau ketika ngelihat di FYP-nya ada tentang spirit dolls ini gitu. Mungkin Kakak punya pesan-pesan kalau gimana sih caranya untuk nantinya mereka bisa awet atau mereka bisa ngerawatnya nih sebaik Kakak gitu. Kalau yang masih baru atau apa, sebenarnya kan spiritual itu semua komitmen. Bagaimana komitmen kita, bagaimana mengajarkan kita, dan bagaimana sifat kita ke mereka. Belajar nggak dari mereka atau apa gitu kan. Karena di dunia ini semua itu kan adalah guru gitu loh. Dan riwayat-riwayat mereka tuh juga bisa untuk menjadikan pelajaran kita. Kita nggak boleh seperti ini, kita nggak boleh ini. Dan balik lagi semuanya adalah komitmen. Jangan sampai udah punya, habis itu dibiarin gitu aja gitu. Tapi mereka itu kan punya perasaan gitu, punya perasaan sedih, marah, itu aja. Oke, jadi istilahnya sama kayak kita gitu loh. Kita kalau ditinggal, di ghosting, Perasaannya marah. ada kan? Iya. Kayak pengen ngambek dikit gitu kan Iya. kalau misalkan di ghosting. Hanya kalau mau ngerawat sesuatu, apalagi termasuk spirit doll ini, kita harus komitmen tadi katakan Nena gitu. Istilahnya kayak kalau mau PDKT-in orang aja, komitmen jangan sampai di ghosting gitu. Iya betul ya. Oke. Kalau kayak gitu, kita cukup sampai sini dulu untuk segmen kali ini. Nanti kita bakal bahas lagi yang lebih lanjut lagi atau ngobrol-ngobrol lagi sama Kanena di segmen selanjutnya. Dan kemana-mana, tetap di Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Halo Sobat Five Talk, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Nah, masih sama kita lagi di sini di segmen yang terakhir kali ini. Mungkin kita bakal nanya sedikit lagi gitu sama Kanena dan kedua bonekanya. Karena masih penasaran ya, Pi, Iya, ya. Ini penasarannya iya berapi-api gitu. Oke, langsung aja nih Kak, tadi pertanyaan. Gimana sih Kak? Apakah kalau boneka Kakak ini kan wujudnya adalah manusia gitu. Apakah yang di dalamnya boneka ini juga terlihat seperti wujud ini atau maksudnya apakah dia dalam wujud yang berbeda gitu? Mereka terkadang gini, kalau untuk di blessing atau dimasukkan ke sini, mereka merasa ini cocok loh buat tempat aku gitu kan. Ini mukanya hampir mirip-mirip nih dengan aku gitu kan. Terus kadang-kadang mereka ada yang kayak gitu. Kedua ada yang mereka masuk ya seneng dengan tempat wadahnya gitu. Karena bentuk mereka itu kan nggak solid ya, dalam arti kata bisa di ini. Jadi mereka masuk kemana aja tuh bisa gitu. Terus dan mereka pun aslinya kalau mereka ini cantik-cantik gitu loh. Ada yang mungkin ada keturunan Belanda atau apa, itu ada yang muka anak-anak noni-noni itu kan cantik-cantik tuh. Iya.
Terus ada yang mungkin dari luar negeri itu ada yang cantik. Ya, sebenarnya cantik-cantik asalkan jangan mengusik mereka intinya gitu. Atau misalkan banyak nih yang terjadi adopter baru itu pengen banget tahu tentang bagaimana terakhir dia hidup gitu. Sejarahnya. Sebenarnya itu karena manusia Indonesia ini kan manusia Indonesia kan jadi kepo gitu kan. Tapi tidak memikirkan perasaan mereka gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, aku makanya nggak pernah mau tanya kenapa kalian pergi atau apa tuh nggak pernah mau tahu dan nggak mau tanya, karena ketika mereka ditanya seperti itu akan residu memorinya itu akan mengingat itu apa, dan yang ditampakkan adalah wajah mereka saat mereka terakhir. Kalau misalkan yang muka hancur atau kan jiper sendiri kita kan. Iya. Gitu ya. Nah tadi kita kan ngomong masalah yang di dalam mereka ini manusia. Nah ada nggak sih Kak maksudnya yang di dalam bentuk wujud boneka lain tapi dalamnya misalnya bisa dimasukin gitu. Misalkan bonekanya berbentuk dinosaur atau kelinci gitu, dan itu juga spirit doll gitu, ada isinya gitu. Ada isinya, dan itu memang misalkan mau masukin anjing atau apa, karena aku di rumah juga ada boneka yang dollsnya anjing gitu, isinya memang kayak anjing gitu, ada gitu. Kalau sama yang anjing itu berarti nanti komunikasinya gimana Kak? Nggak ngerti kalau yang Kira mau masih bahasa-bahasa, jadi kayak peliharaan lah gimana gitu. Oke. Oke, kalau kayak gitu, ini cukup menarik ya Tin ya. Nah, Menarik banget. kalau misalkan kan kepo banget gitu, maksudnya kayak pengen tahu banget nih, kayak bisa nih langsung aja kunjungin channel YouTube-nya Kak Nena. Dengar-dengar ada channel YouTube nih. Iya, ada. Dan kapan nih Kak video terbaru tayang atau misalkan video selanjutnya tayang gitu? Tungguin aja karena memang udah ada progresnya ya, tapi tungguin aja, tinggal bagaimana nanti kita uploadnya itu kan tayangnya, tapi memang udah ada yang baru aja kemarin itu. Jadi isi YouTube aku tuh bukan hanya tentang spirit dolls aja gitu, tapi tentang sejarah, budaya kayak gitu. Itu emang keseluruhan umum gitu ya. Oke, kalau kayak gitu ini sangat menarik pembicaraan kita hari ini, tapi sayangnya Din, Waktunya udah Kak Nena, habis ya. Vanessa dan Madeline waktu kita sudah habis sampai di sini. Tapi untuk itu kalian jangan lupa nih, untuk kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya, kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dengan menerapkan 5M. Betul banget. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya 5TV. Dan juga channel YouTube-nya Kak Nena. Betul nih. Biar apa? tahu lebih lanjut nih. YouTube-nya di Book of Nena. Book Nah, of Book Nena. of Nena. Di bawah sini. Nih, boleh ya guys. Ini sosial media Kak Nena. Ini YouTube channel gitu ya. Ini kita. Oh, disetin dulu ya. Iya, ini kita. Iya, oke. Kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari kita berdua ataupun kesalahan apapun yang bikin menyinggung hati kalian semua di rumah. Kalau kayak gitu, gue Raffi. Dan gue Adit. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di episode 5 Talk selanjutnya. 5 Talk, Enjoy the trend. enjoy the talk. Dah. Bye.